Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Imron Farhan Kamil. Di sini saya dari kelas A5 dan di sini juga saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan, yang mana matkul Pancasila ini diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang isi dari makalah saya. Langsung saja ke bab pembahasan, yaitu di dalam pembahasan tersebut terdiri dari 5 poin. Yang pertama, pengertian nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai ketuhanan dalam bidang keagamaan dan pengetahuan. Dan yang ketiga, nilai ketuhanan sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, pengertian nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, implementasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara. Baik, yang pertama yaitu pengertian nilai ketuhanan. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai ini digunakan sebagai patokan seseorang dalam berperilaku di masyarakat. Selain itu, nilai memberikan arah bagi tindakan seseorang, dan nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai suatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Lening, Dewi, Vina, dan Wismulyani Endar pada tahun 2009. Fungsi nilai. Yang pertama, nilai sebagai pembentuk cara berpikir atau berperilaku ideal dalam masyarakat. Yang kedua, nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dan yang ketiga, nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Dan yang keempat, nilai dapat mendorong atau menuntun dan menekankan orang untuk berbuat baik. Dan yang kelima, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Dan di sini kata ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yang mana sebagai pencipta dari segala yang ada di dunia serta semua makhluk hidup. Sedangkan kata ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti Tuhan Maha Tunggal, yang artinya satu-satunya dan tiada yang bisa menyamainya, baik dari zatnya maupun dalam sifat ataupun dari segi perbuatannya. Dan pengertian zat Tuhan di sini yakni berarti Tuhan yang Maha Esa mengetahui dan tidak bisa dapat digambarkan oleh akal maupun pikiran manusia, karena zat Tuhan adalah paling sempurna dan tidak dipengaruhi oleh makhluk hidup maupun siapapun. Dan sebaiknya juga keberadaan makhluk dan siapapun bisa juga disebabkan oleh adanya kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan dapat disebut sebagai prima causa, yang dimana sebagai penyebab pertama ataupun sebab-sebab yang lain. Dan selanjutnya yaitu kata Tuhan yang Maha Esa memiliki makna, berarti Tuhan yang Maha Tunggal, yang menciptakan alam berserta isinya. Dan selain sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas. Negara Indonesia didirikan berdasarkan landasan moral luhur yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, dengan itu negara menjamin kepada warga negara penduduknya untuk memeluk keyakinan atau agama sesuai dengan kepercayaan yang tergandung dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar alinea ke-3, yang mana yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia tidak menganut paham maupun sifat sebagai negara sekuler, tetapi melainkan sebagai negara yang didirikan berdasarkan landasan Pancasila atau negara Pancasila. Yang kedua yaitu pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat ke-1, yang mana berisi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, di dalam negara tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa, serta di dalam sikap ataupun perbuatan Tuhan yang Maha Esa dan anti agama. Dengan ini hendaknya dapat diwujudkan dalam kerukunan beragama dengan penuh sikap toleransi, agar terciptanya ketentraman di dalam kehidupan beragama. Dan untuk menciptakan kerukunan perlu mewujudkan 3 model. Yang pertama yaitu kerukunan hidup antar seagama. Yang kedua, kerukunan hidup antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan hidup antar umat beragama dalam pemerintahan. Dan di sini ada kerukunan yang mana disebut sebagai alat perekat untuk kesatuan bangsa. Di dalam memahami sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, hendaknya para pemeluk agama masing-masing untuk mentaati norma-norma kehidupan beragama. Kehidupan beragama yang dianutnya, misalnya bagi yang beragama Islam senantiasa berpegang teguh pada kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Bagi yang beragama Kristen atau Katolik maupun Protestan berpegang teguh pada kitab sucinya yang disebut Injil. Dan bagi yang beragama Hindu, yaitu pada kitab sucinya yang disebut Weda. Dan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dan sila kedua sampai dengan sila kelima. Pengenalan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat sekitar meliputi berbagai bidang, terutama kalau ditinjau dari menurut agama yang menjadi mayoritas lingkungan masyarakat, yaitu ajaran-ajaran agama Islam. Baik, yaitu selanjutnya nilai ketuhanan dalam bidang keagamaan dan pengetahuan. Di dalam bidang keagamaan, masyarakat kita sudah tidak meyakini apa yang menjadi tuntunan dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan serta kewajiban yang sudah disyariatkan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh dalam ajaran Islam bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan semua orang pun tahu apa hukumnya serta pahala yang diperoleh ketika seseorang itu melanggar atau melaksanakan apa yang menjadi tuntutan tersebut. Namun tidak sedikit pun orang Islam yang belum bisa melakukan hal yang menjadi tuntutan tersebut. Ini membuktikan bahwa pengamalan sila pertama ini belum menjiwai masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang menjadi keyakinan akan terkikis habis oleh perubahan zaman. Hal tersebut merupakan pelaksanaan ibadah secara hablum minallah atau hubungan dengan Allah, dan belum bagaimana pelaksanaan ibadah secara hablum minannas, yaitu hubungan dengan manusia, dan ini akan mempengaruhi terhadap berbagai pelaksanaan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi kegiatan
ibadah keagamaan yang dapat kita rasakan oleh pribadi dan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, yang akan membentuk suatu ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu nilai ketuhanan dalam bidang pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana setiap ilmu pengetahuan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sejak awal pengembangannya, dan Pancasila berfungsi sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan Pancasila menjadi akar pembudayaan ilmu pengetahuan. Namun implementasi paradigma Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dinilai masih lemah, dengan ilmuwan yang terkadang memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, teknologi intelijen buatan dan persenjataan dapat membawa dampak negatif terhadap privasi individu dan risiko konflik. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperkuat paradigma Pancasila dalam ilmu pengetahuan mendesak. Penelitian ini mencoba menjawab dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, esensi penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu dinamika paradigma Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi penerapan Pancasila melibatkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dinamika paradigma Pancasila menghadapi tantangan dari globalisasi, kapitalisme global, liberal, individualisme, konsumerisme, dan pragmatisme. Selanjutnya yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam pengembangan ilmu teknologi yang hasilnya selalu merujuk pada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi atau cara-cara taktik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberikan manfaat serta mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Yang mana dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan nilai ketuhanan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Di dalam pengertian dasar nilai, menggambarkan nilai ketuhanan suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks nilai ketuhanan sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari hakikat kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Dan ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat. Proses ini sesuai dengan dimensi epistemologis, yang mana nilai-nilai Pancasila sebagai dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Dan dimensi aksiologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Dan untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Maka diperlukan sesuatu kondisi yang baik, struktural maupun kultural. Selanjutnya yaitu pengertian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah kumpulan prinsip moral dan etika yang mengatur cara manusia untuk memperlakukan sesama. Nilai ini didasarkan pada pengakuan bahwa setiap orang memiliki martabat, hak yang sama,
dan kedudukan yang setara tanpa memandang agama, suku, status sosial, ataupun jenis kelamin. Dalam arti ini, nilai kemanusiaan menekankan bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh dihormati lebih tinggi atau dihina karena perbedaan mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari awal hingga akhir, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya pada sila kelima, sila Pancasila merupakan pegangan ataupun pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hakikatnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek yang mana dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan pada tahun 2016 dalam simposium dan sasarehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa secara berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa setiap manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti, yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan batasan dalam penggunaan iptek agar masyarakat Indonesia tidak menyelewengkan atau menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan yang ada. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.